Mas Baskoro itu tahun 2022 saya masih ingat kita Iya. viral. Keputusan apa sih yang diambil oleh Mas Baskoro saat itu sehingga Mas Baskoro mengambil satu keputusan untuk kehidupan Mas Baskoro? Itu adalah sebuah kejadian yang memang bisa dibilang terberat dalam hidup saya yang pernah saya alami. Ya, pada saat itu adalah ketika saya berencana untuk menikah, bertemu dengan seorang wanita yang ingin saya nikahi. Lalu saya sudah melamar ke rumahnya, Pak. Lalu kita sudah berencana menentukan tanggal pernikahan. Lalu pada akhirnya sebulan 2 bulan berjalan, beliau akhirnya jatuh sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman teras tanya kabar. Saya Wahdi bersama dengan Mas Baskoro. Beliau ini teman kita ini adalah pemuda pelopor. Tentu sebagai pemuda, terutama juga pemuda Kota Petro, kita juga ingin mendengar ya bagaimana tentang Mas Baskoro, apa yang menjadi harapannya ke depan, terutama kita menyebut bonus demografi 2030-2035 ini. Tentu pemuda sebagai agen perubahan, agen pembangunan. Oke, Mas Baskoro. Ya, Pak. Mas Baskoro bisa cerita sedikit nih tentang apa sih keinginan Mas Baskoro sebagai anak Metro? Ya, baik, Pak. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Wahdi, terima kasih sudah diundang ke podcast ini. Alhamdulillah sore ini kita bisa berkumpul, bisa bertemu dan berbincang-bincang di podcast. Saya sebagai pemuda Metro, alhamdulillah kemarin mewakili Kota Metro dan Provinsi Lampung di seleksi pemuda pelopor di tingkat nasional, dan alhamdulillah bisa menjuarai juara 3 kemarin, Pak, di tingkat nasional. Selamat dulu dong kita ucapin ya Mas Baskoro, Ya, juara 3 terima kasih. pelopor nasional. Ya, alhamdulillah itu pastinya dari dukungan pemerintah Kota Metro yang pastinya Disporapar, lalu Bapak Wahdi selaku Wali Kota Metro, terima kasih banyak atas dukungannya. Di pemuda pelopor, seleksi pemuda pelopor kemarin, Pak, saya membawakan Ruang Keramik Studio. Itu adalah usaha saya. Sebelumnya saya belajar keramik. Di Ruang Keramik Studio itu ruang studio kesenian, Pak, yang saya buat di Kota Metro. Itu tadinya saya kuliah di bidang kesenian dan saya mengambil fokus di bidang keramik, Pak. Jadi Sesuai ya dengan apa yang sudah didapat selama ini di pendidikan, maka diaplikasikan di dunia nyata gitu. betul, ya. Pak. Ya, jadi saya belajar di keramik, lalu akhirnya saya menulis skripsi juga tentang keramik, lalu akhirnya saya bawa pulang ke kota asal saya. Saya besar dari kecil, saya lahir di sini, Pak, dan akhirnya ilmu yang sudah saya dapat dari luar kota. Kemarin saya kuliah di Bandung, Pak, di Universitas Pendidikan Indonesia, dan mendapat jurusan seni rupa, pendidikan seni rupa. Mengambil spesialisasi di bidang keramik. keramik. Wah, Ya. mantap sekali. Saya kira teman-teman tanya kabar. Kita lanjutkan. Kenapa sih kok tertarik tentang keramik? Ya, sebelumnya saya tertarik dengan seni, Pak, sebelumnya. Kalau di Metro itu ketika saya SMP dan SMA, saya SMP ada di belakang sini, Pak, SMP 3 Metro. Betul. Lalu saya sekolah di SMA 4 Kota Metro. Lalu saya melihat teman-teman kakak-kakak senior yang sudah berkegiatan di komunitas itu banyak yang melakukan street art. Itu kayak
coret-coret dinding ya Pak sebenarnya. Ada graffiti, ada mural itu yang saya pikir waktu saya masih sekolah itu kok mereka keren gitu ya. Mural, Iya, graffiti, mural, graffiti kok sehingga jadi tembok-tembok kita lihat berwarna-warni. berwarna-warni dan di Samber dulu kan sepanjang tembok Samber itu ada graffiti ya dan di situ ada komunitasnya, komunitas graffiti Kota Metro. Saya melihat itu keren dan akhirnya saya mempelajari seperti apa sih kesenian gitu. Keren itu kenapa ya? Keren itu kan kita ingin menunjukkan juga kepada pemuda kita. Ketika orang yang nggak tahu ya, mural, Betul. graffiti, coret-coret, tentu harus ada ide kan. Betul, Pak. Kan? Gimana tuh tentang ide? Ya, lalu pada akhirnya di tingkat perkuliahan saya mempelajari kesenian lebih mendalam ya Pak. Akhirnya bagaimana kita mengolah ide menjadi sebuah karya gitu kan. Ide itu benar-benar memang harus kita pikirkan supaya memang karya kita pada akhirnya tidak hanya memiliki kepuasan untuk diri kita sendiri, tapi juga memiliki makna untuk banyak orang dan bisa Banyak ditangkap orang, ya. dan bisa ditangkap bagaimana kita mengekspresikan sesuatu melalui sebuah karya seperti itu Pak. Dan memang ide dan kreativitas itu harus diolah sedemikian rupa supaya si karya itu bisa diapresiasi oleh orang banyak. Akhirnya Mas Baskoro konsentrasi pada ide untuk keramik ya. Betul. Waktu itu keramik itu masih jarang sekali Pak digeluti oleh pemuda ya terutama. Kalau misalkan sampai saat ini pun pengrajin keramik itu sudah tua-tua Pak. Jadi misalkan pengrajin-pengrajin yang ada di daerah itu memang usianya sudah tua-tua dan mereka membuat karya yang itu-itu saja. Dan Dan kembali lagi ke ya pemuda pelopor tentunya nih menarik sekali sih. Pengrajin keramik itu banyak yang sudah tua-tua. betul sekali. Saya pengen tanya nih ke Pak Mas Baskoro, gimana sih minat anak muda kita tentang keramik? Sudut pandang Mas Baskoro aja nih. Ya. Ya. Jadi saat ini saya membuka ruang studio gitu untuk dan saya kemas sedemikian rupa sehingga anak-anak muda itu tertarik untuk nongkrong dan bikin sebuah karya dari tanah liat yang akhirnya kita bakar di studio dan menjadi sebuah karya yang bisa mereka bawa pulang dan mereka bisa membanggakan bahwa itu adalah karya buatan mereka walaupun pasti pertama kali membuat itu tidak bagus gitu ya. Tidak demikian saja juga bisa diterima orang. Ya? Betul, tidak sedemikian saja langsung diterima orang dan tidak sedemikian ketika bikin itu pasti butuh proses dari yang pertamanya bletot-bletot gitu ya. Dan akhirnya bikin lagi. Itu kasih tuh bahasanya anak metro gitu. Ya, bletot-bletot. Terus mereka akhirnya berproses bagaimana menciptakan sebuah karya itu ternyata tidak mudah seperti itu dan yaitu mimpi saya memberikan ruang untuk anak-anak muda Pak untuk ikutan mengenal bagaimana tradisi terdahulu, bagaimana nenek-nenek kita, orang-orang tua kita membuat sebuah produk untuk kendi, untuk minum yang bisa digunakan keseharian gitu kan. Pada akhirnya anak-anak muda mau ikut terjun mengenal bagaimana membuat sebuah karya dari tanah liat. Itu kan satu inspirasi ya yang muncul dari anak muda kita bagaimana menghidupkan satu karya. Tapi kan tidak demikian saja mudah, apalagi Betul. ketika karya itu diberikan yang notabene kepada satu kelompok pemuda lah. Betul. Nah, kembali lagi yang zaman kan sudah berubah. Betul Pak. Apa sih yang menjadi harapan, keinginan dari seni keramik ini sehingga Mas Baskoro menekuni ini dan Mas Baskoro salah satu menjadi pemuda pelopor, tidak loh, pemuda pelopor nasional. Apa goalnya itu seperti apa? Iya, jadi ketika saya pertama kali pulang ke Metro itu Pak melihat teman-teman
bergaul, bagaimana mereka akhirnya Metro punya budaya nongkrong di kafe ya kan Pak. Pada tahun 2019 kafe-kafe mulai berkembang seperti itu Pak. Dan saya memiliki sebuah produk gitu yang saya bawa pulang dari kota Bandung yang memang sebelumnya itu belum pernah dikenal sebelumnya oleh mereka, apalagi mungkin karya lukis itu mereka lihat di pameran-pameran, tapi kalau untuk membuat sebuah karya dari tanah liat itu kan belum sama sekali pernah mereka lihat atau Jadi mereka tanah sentuh. liat kan bahan dasar. Betul, bahan dasarnya Ya, tanah liat. macam-macam. Betul. Beragam bentuk. Nah, sampai saat ini, menurut Mas Baskoro dalam perjalanannya dalam seni keramik, ada nggak tren yang menunjukkan bahwa anak muda sudah menerima? Ya, makanya itu saya bawa ke mereka, Pak, bawa ke tongkrongan mereka. Jadi Ini komunitas tadi ya kan? Dalam belum. satu komunitas. belum komunitas. Jadi saya menawarkan untuk mereka membuat kerajinan tanah liat ke kafe. Jadi saya yang turun ke kafe dulu. Jadi saya turun ke kafe-kafe menawarkan, ayo kita membuat kerajinan, ayo kita membuat kesenian. Ini keren loh gitu. Saya berbicara bahwa ini keren di kota-kota besar. Ini tuh sudah menjadi sebuah habit, menjadi sebuah kebiasaan anak-anak muda nongkrong itu sambil membuat sebuah karya gitu Pak. Ya, teman-teman tanya kabar. Mas Baskoro ini juga pendidik juga, guru juga. Betul, Pak. Jadi apa yang dihasilkan karya itu tentu juga harus dituangkan dalam bentuk satu pendidikan ya. Betul. Nah, bagaimana? Ya, tentunya merespon bagaimana teman-teman melihat sebuah karya seni gitu ya. Maka saya ingin memberikan pendidikan itu tidak hanya di dalam sekolah Pak, tapi juga masuk ke pengrajin yang ada di desa-desa, lalu ada teman-teman yang ada di pelosok-pelosok itu bisa mendapatkan pendidikan tentang kesenian juga. Tentunya kita melihat dari psikologis mereka bagaimana saya mendidik anak-anak itu berbeda dengan bagaimana saya mendidik teman-teman yang sudah remaja atau anak-anak muda, itu berbeda pasti Pak. Apa yang berbeda untuk seni keramik Mas Baskoro dibandingkan dengan yang lain-lain, sehingga paling tidak Pak nomonis dia, oh ini ciri khas dari seni keramiknya Baskoro loh. Betul, betul. Jadi di ruang keramik studio kami itu mengangkat gaya kontemporer Pak. Jadi kontemporer itu Kontemporer. kita membebaskan untuk teman-teman membuat karya sebebas mungkin dengan bentuk-bentuk yang dia ambil dari referensi manapun, bahkan dari zaman manapun, bahkan dari zaman paling primitif ketika manusia menemukan tanah liat dan bisa dibuat sebuah benda yang dapat bermanfaat, itu dia bisa ambil dari zaman purba mungkin ya, bagaimana manusia membuat keramik pertama kali di dunia gitu kan. Kontemporer itu bisa lintas zaman ya Pak. Jadi kita bisa mengeksplor sejauh mana, bagaimana kita berpikir, bagaimana kita mencari referensi. Itu mereka diberi kebebasan untuk membuat sebuah karya yang sesuai dengan imajinasi mereka. Ya, gitu, Pak. kontemporer ini menarik juga tentunya. Kalau kita lihat perkembangan keramik kan, mungkin dari adanya kehidupan itu sudah dimulai. Betul. Karena itu kan digunakan ya. Betul Pak. Digunakan untuk kebutuhan misalnya kendi dan sebagainya, tempat minum, tempat menyimpan apa. Nah, kalau tematiknya yang diusung oleh Mas Baskoro ini yang mana nih? Apa hanya untuk satu seni dipajang atau dia digunakan di tempat pot apa sebagai wadah dan sebagainya? Gimana? Iya, dari kontemporer itu kami mengambil salah satu bentuk Pak yang pada akhirnya menjadi ciri khas kami, yaitu bentuk-bentuk yang tidak rata, bentuk-bentuk yang tidak halus, Asimetris ya? asimetris, betul. Biasanya mungkin kita terbiasa dengan produk-produk pasar, produk-produk yang buatan pabrik itu dengan bentuk-bentuk yang halus, dan pada akhirnya mempengaruhi
kita, pasar kita itu bahwa yang bagus itu adalah benda-benda yang halus, benda-benda yang simetris seperti itu. Dan pada akhirnya saya mengenalkan bahwa benda-benda yang tidak simetris, benda-benda yang tidak halus itu juga memiliki nilai estetika tersendiri karena itu dibuat dengan tangan kita sendiri gitu, Ini Pak. cocok sekali nih. Jadi jangan pada mengharapkan simetris. Betul. Karena kita sendiri tubuh manusia juga tidak simetris loh, Betul. dia asimetris Betul. loh. Nah, keasimetrisan itu tentu mengandung makna yang besar. Oke, terakhir ini masalah pasar deh. Boleh, Pak. Jadi apa yang kita karyakan itu tentu bisa ke depan memberikan keuntungan juga kan? Betul, Pak. Dalam hal ini bagaimana nih untuk ini saya tekuni hobi saya loh. Sebagian besar banyak sekali ya mereka yang punya hobi rupanya menjadi mata pencarian. Betul. Mungkin zaman sekarang memang sudah banyak ya anak muda yang seperti itu, Pak, yang akhirnya membongkar itu semua. Pada akhirnya hobi mereka bisa dijadikan sebuah mata pencarian kalau itu dilakukan secara konsisten, Pak. Secara terus-menerus, Konsisten terus-menerus. tidak berhenti ketika ada ujian seperti itu. Dan terus harus menciptakan hal baru ya. Ya, betul, dan harus terus menciptakan hal-hal yang baru, ya. inovatif seperti itu, Pak. Dan sebelumnya dari keramik yang belum dikenal gitu, dan pasar saya ketika pertama kali saya pulang dan menciptakan sebuah produk, itu pasar saya itu kan diminati di kota-kota yang sudah maju. Ketika orang-orang yang sudah terbuka terhadap kesenian, Pak, seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Bali, Lombok. Nah, pertama yang membeli produk-produk saya adalah kota-kota besar itu di Indonesia. Jadi kita bisa membaca nih teman-teman teras tanya. Jangan pernah menciptakan sesuatu yang orang tidak menginginkannya. Nah, ini menarik juga kan. Jadi pangsa pasarnya tentu orang-orang yang sekarang ingin satu seni ya. Betul. Apa yang diinginkan? Seperti apa seni keramik? Seperti apa yang diinginkan? Ya, jadi untuk sekarang, Pak, pasar seni mungkin saya bisa samakan pasar seni dan pasar keramik ya, Pak. Karena mereka saat ini tuh selaras dengan perkembangan arsitektur yang berkembang pada saat ini. Sekarang kan arsitektur yang berkembang dan desain interior juga ya termasuk itu adalah minimalis dan futuristik seperti itu, Pak. Maka bentuk-bentuk keramik, bentuk-bentuk karya seni itu mengikuti bentuk arsitektur seperti itu, Pak. Jadi mereka membutuhkan futuristik asimetrik ya, Bu? Ya, betul, asimetrik. Jadi asimetrik itu sebagai pelengkap ketika sebuah ruangan itu sudah bentuknya garis kotak-kotak dan minimalis gitu ya, tidak ada benda sama sekali di situ, maka butuh di suatu ruangan itu benda yang asimetrik supaya melengkapi, supaya tidak kosong ada nyawa di suatu ruangan itu. Dinamika sesungguhnya. Betul. Dinamis itu tidak harus berbentuk kubus. Betul, Pak. Segi panjang. Menarik sekali tentunya teman-teman teras tanya. Nih saya mau juga lihat ini pandangan Mas Baskoro terhadap pemuda Ya. Kota Metro gimana nih? Ya, Pak. Ya, Sebagai inspirator tentu menginspirasi di gimana? anak muda di Kota Metro itu menurut saya memiliki potensi yang luar biasa, Pak, sebenarnya. Di mana kita tinggal di tempat yang di Lampung itu, Pak, yang apalagi kita dihapit oleh Lampung Timur, Lampung Tengah seperti itu. Metro anak-anak mudanya dengan anak-anak muda yang kreatif itu dituntut untuk selalu berinovasi, dan pada akhirnya kita memiliki komunitas-komunitas yang dipandang oleh bukan hanya oleh Lampung tapi oleh nasional, bagaimana sumber daya manusia di Kota Metro itu sangat maju dibandingkan daerah-daerah di tetangganya gitu ya, Pak. Dan inilah potensi Kota Metro, Pak.
Kalau Bapak sekali. bilang bonus demografis. Bonus Betul. Iya ya, tapi Mas Baskoro, tentu kita harus realistis juga Betul. ya, melihat perkembangan anak-anak kita ya. Maka saya pikir bagaimana anak-anak kita, sumber daya manusia lah. Kalau saya bilang mungkin anak-anak kita ya kita. Tapi sumber daya manusia nih, kalau kita bisa lihat kreativitas, inovasi terhadap teman-teman komunitas kita, Ya. ya apa sih yang menarik mereka untuk di kota metro? Ya, untuk di kota metro, kalau untuk diri saya pribadi ya Pak, karena ini adalah tempat saya dilahirkan, lalu pada akhirnya saya besar di sini Pak. Terus saya mencari ilmu di kota lain, terus akhirnya ilmu itu saya bawa pulang. Saya pikir saya akan kesulitan ketika saya membawa ilmu kesenian yang sepertinya terlalu jauh untuk kota metro, saya bawa pulang ke kota metro. Tapi pada akhirnya ketika saya menjalankan bisnis itu, menjalankan kesenian di kota metro, ternyata saya mendapatkan feedback yang ternyata tidak saya sangka-sangka sebelumnya ya Pak. Ketika saya pulang, oh ternyata saya bisa hidup juga di sini dengan ilmu kesenian gitu. Mungkin sebelumnya teman-teman berpikir untuk kuliah di bidang ekonomi, bisnis atau manajemen. Ternyata kesenian saat ini untuk tinggal di kota metro itu sudah cukup sih Kita Pak. bisa melihat sebenarnya bagaimana komunitas Betul. pemuda di kota metro. Bisa kita lihat salah satu juga anak-anak kota metro ini senang olahraga juga loh, Betul Pak. bela diri dan sebagainya. Seperti kemarin boxing kita dapat juara banyak ya anak kita. Ada lagi yang menarik sebenarnya komunitas di kota metro. Kalau kita lihat bagaimana komunitas itu menyambut kotanya, Betul. ya tentu dalam hal ini juga meningkatkan perekonomian ke depan. Jadi Ya. banyak sekali anak-anak muda kita yang sudah mulai belajar bisnis. Bisnisnya kita bisa lihat kuliner dan sebagainya. Ya. Bisa beri masukan nih untuk komunitas kita yang bergerak dalam segala bidang tersebut. Iya. Untuk teman-teman anak-anak muda ya terutama yang mungkin baru memulai bisnis, baru memulai membentuk sebuah komunitas, mungkin punya kerjaan di kota metro lalu bergabung dengan komunitas itu, saya ingin beri saran dan ingin mengajak juga, ayo kita bangun kota metro, kita konsisten dengan karya-karya kita, lalu kita pada akhirnya kitalah yang akan mengisi kota metro ini seperti apa. Mungkin pemerintah kota metro dan OPD kota metro itu hanya menjalankan tugas mereka sebagai pemerintahan secara baik gitu, tapi siapa yang akan mengisi, siapa yang akan membuat nama kota metro lebih maju, tidak hanya di bidang kepemerintahan saja tapi di bidang olahraga, di bidang-bidang kesenian dan bidang-bidang lain ya. Yang Ya. betul, kuliner itu yang memiliki peran adalah kita sebagai warga kota metro, kita yang saat ini tinggal di kota metro, lalu kita juga yang akan membawa nama kota metro itu muncul ke permukaan, tidak hanya di Lampung saja tapi nasional, bahkan kalau bisa kita bisa membanggakan nama kota metro di tingkat internasional. Iya, kita menghadapi ke depan Betul. Indonesia emas Betul. setelah kita mengkreat upaya bonus demografi. Kalau enggak akan terjadi apa yang disebut modus. Modus demografi. Jadi bonus itu di mana satu kelompok generasi ya, generasi yang saat kuat-kuatnya, sehat-sehatnya itu dia produktif. Nah, ini kan Betul. produktif. Sehingga kita juga ingin menjadikan metro ini apa? Gemerlang. Ya kan? Betul. Generasi emas metro cemerlang. Pandangan Mas Baskoro untuk menyambut Indonesia Emas 2045
Metronya emasnya 2037 loh Mas Baskoro. Oh, lebih cepat ya, Pak? 2037 gimana ini? Iya, menurut saya kota metro kalau misalkan kita melihat dari perkembangan kota metro dibandingkan perkembangan daerah-daerah sekeliling kota metro lebih cepat berlipat-lipat langkah dibanding kota-kota di sekitar kota metro ya, kabupaten-kabupaten di sekitar kota metro. Dan menurut saya ketika kita bisa bersama-sama gitu Pak, bagaimana kita berkolaborasi dengan komunitas dan lain-lain, itu kita bisa lebih cepat, mungkin kita bisa lebih cepat Pak, bahkan kita tidak perlu memikirkan bagaimana kota lain maju sampai mana, tapi kita lebih fokus bagaimana kita akan maju dan ke arah mana kita akan maju, seperti itu Pak. Dan kita ingin juga ya pemuda berani mengambil keputusan. Betul. Flashback ke belakang tuh Mas Baskoro. Mas Baskoro itu tahun 2022 saya masih ingat kita. Iya. Viral. Keputusan apa sih yang diambil oleh Mas Baskoro saat itu sehingga Mas Baskoro mengambil satu keputusan untuk kehidupan Mas Baskoro. Saya kira kita sudah paham sekali kalau teman-teman tanya ya. Iya. Gimana Mas Baskoro itu buat saya juga beri komen loh saat itu. Gimana Mas Baskoro? Iya, itu adalah sebuah kejadian yang memang bisa dibilang terberat dalam hidup saya yang pernah saya alami. Ya pada saat itu adalah ketika saya berencana untuk menikah, bertemu dengan seorang wanita yang ingin saya nikahi. Lalu saya sudah melamar ke rumahnya Pak. Lalu kita sudah berencana menentukan tanggal pernikahan. Lalu pada akhirnya sebulan 2 bulan berjalan, beliau akhirnya jatuh sakit. Itu calon istri saya waktu itu. Pada akhirnya dia harus dirawat sekitar 1 bulan dan ternyata penyakitnya tambah parah Pak. Dan pada akhirnya saya mengambil keputusan untuk saya ingin mengurus dia sampai beliau sehat dan pada akhirnya kita bisa menikah nantinya. Dan karena saya dan dia itu berkomitmen untuk menjaga kita tidak boleh bersentuhan seperti itu kan, dan pada akhirnya saya memutuskan untuk menikahi dia supaya saya bisa merawat Anggun, namanya Anggun Pak. Ya kita doakan ya bersama. Ya. Teman teras tanya ya, jadi tentu satu hal keputusan saya pikir yang diambil bagaimana hidup kita berarti bukan untuk diri kita juga. Betul. Hanya untuk orang ya, untuk seseorang yang kita cintai, dan di titik situlah kita harus berani mengambil keputusan. Betul. Oke, terakhir nih, harapan apa sih Mas Baskoro bahwa pemuda itu memegang peranan besar sekali dalam pembangunan. Maka saya berharap betul pemuda ke depan melihat bahwa Indonesia metro tentunya juga. Apa sih yang Mas menjadi apa harapan ke depan itu apa sih? Angan-angan itu saya kepingin pemuda. Gimana Mas? Iya, kalau untuk saya sendiri saya optimis dengan pemuda metro, terutama pemuda-pemuda di seluruh Indonesia. Hari ini mereka sudah menunjukkan karya-karya mereka dan saya mengajak teman-teman untuk ayo kita konsisten dengan apa yang kita perjuangkan. Bagaimana kita melihat bahwa bangsa ini adalah bangsa yang kuat. Kita tidak akan kuat ketika kita hanya menjadi follower, kita hanya mengikuti, tapi kita harus menjadi seseorang yang membuat sebuah karya yang kita perjuangkan. Membuat sebuah karya itu tidak berarti membuat karya terus sudah pasti ada tantangan-tantangan selanjutnya, dan itu yang harus kita pecahkan
maka kita harus benar-benar ulet bagaimana ketika datang satu masalah kita selesaikan, dan datang lagi kita selesaikan lagi. Itu akan seperti itu terus. Dan dalam hidup kita memang akan terjadi banyak sekali sebuah masalah yang akan datang kepada kita, tapi bagaimana kita pada akhirnya memiliki manfaat dari karya-karya yang sudah kita buat itu untuk masyarakat yang lebih luas. Dan ketika selesai dengan satu karya, kita tidak berhenti tapi membuat karya yang lebih luas lagi yang memiliki dampak yang lebih banyak Menarik lagi. Seperti sekali. itu, Pak. Karya ya. Dalam kehidupan manusia harus memberikan karya satu saja, paling tidak dalam kehidupannya. Dan saya kira Mas Baskoro sudah memberikan satu karya. Terus berkarya Mas Baskoro. Siap, Pak. Jangan pernah patah semangat, tetapi tentu juga kita harus melihat ke depan bahwa kehidupan itu berjalan terus. Betul. Jangan lupa untuk menjemput kehidupan, kita harus menghidupkan. Saya kira begitu saja, teman tanya teras tanya jawab kota Metro. Nah, gini kan, ini baru yang pertama nih teman-teman. Ya, mudah-mudahan jangan lupa ditonton, ya, like, share, and subscribe. Kita akan hadirkan ke depan lagi tokoh-tokoh pemuda kita untuk Metro. Jangan pernah putus asa, masa depan menunggu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.